Pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan saat ini kita akan hadirkan kisah inspiratif di mana ada seseorang yang kesal melihat kemacetan arus lalu lintas yang terjadi di depan bengkel tempatnya bekerja. Akhirnya seorang tukang bubut di Sukabumi, Jawa Barat pun melakukan inovasi, merakit sebuah helikopter di halaman rumahnya. Saat ini pengerjaan helikopter sudah mencapai 80%. Sudah setahun belakangan, Jujun Junaidi warga desa Dharmareja ini sibuk merakit helikopter kreativitasnya sendiri. Helikopter yang diberi nama Gardes JN77GM ini ia ciptakan agar bisa menghindari kemacetan di jalan raya. Untuk mesinnya, Jujun menggunakan mesin penggerak genset berkapasitas 24 PK 700 cc 2 silinder berbahan bakar bensin jenis premium. Ukuran serta bobot helikopter karya Jujun ini cukup ringan, yaitu memiliki panjang 8 meter, tinggi 2,5 meter, dan bobotnya tidak lebih dari 200 kg. Menurut pria lulusan SMK ini, nantinya helikopter Gardes mampu membawa 3 orang penumpang. Saat ini pengerjaan helikopter sudah mencapai 80%. Rangka, mesin, baling-baling belakang, dan baling-baling utama sudah hampir rampung. Targetnya akhir tahun ini atau awal tahun 2020 nanti helikopter buatannya ini sudah bisa melakukan uji terbang. Dan pemirsa, sebenarnya dari mana Jujun Junaidi belajar membuat helikopter ini? Langsung saja kita sapa Bapak Jujun yang sudah tersambung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Pak Jujun. Selamat pagi, Pak. Pak Jujun, bisa diceritakan nggak nih Pak Jujun, ini dari mana sih awal pertama kali membuat helikopter? Dan di belakang ini helikopternya ya Pak Jujun ya? Iya, selamat pagi semua. Ini adalah visi dari yang helikopter yang saya rakit. Keadaannya mungkin hingga beberapa persen lagi untuk menuju finishing untuk percobaan begitu. Ketika awalnya destinasinya atau motif ketika kita berada di pinggir jalan provinsi yang tiap hari itu pemandangan kemacetannya luar biasa. Sementara kita di kemacetan itu banyak yang terbuang percuma ataupun dengan kata mubah ya. Dari segi lain bensinnya terbuang, juga waktunya terbuang. Kenapa tidak kalau di atas andai pun bisa menjadikan pesawat ini terbang dengan layak, kita bikin sebuah alat itu Bu, supaya terhindar kemacetan. Karena terinspirasi melihat macet Pak Jujun. Nah Pak Jujun emangnya pernah punya pengalaman membuat helikopter? Untuk pengalaman sih belum, tapi kita kan juga alhamdulillah sekarang ini kita bekerja berhubungan dengan di bidang teknik mesin, juga alat berat, begitu tiap harinya mungkin kita itu aja yang kita kerjakan. Dengan basic itu juga kan saya pengalamannya dari seorang tukang bubut juga, tukang las, ya namanya yang itu, yang servis harus serba digarap gitu. Dalam artian kita punya skill di situ, kita coba aplikasikan untuk pembikinan pesawat ini gitu. Kalau belum ada pengalaman membuat helikopter, belajarnya dari mana nih Pak Jujun? Untuk pengalamannya ya mungkin kita juga akan dengan basic yang ada atau kita latar belakangnya teknik, karena mungkin kita juga anggap sama ya kalau dari segi perakitan itu, dari segi perakitan untuk pembuatan pesawat itu berkaitan dengan mesin, dengan pengolahan logamnya juga. Dalamnya ada pengelasannya, ada pembubutannya, ada hidroliknya. Sementara kita keseharian itu memang itu yang kita kerjakan gitu di bengkelnya. Terus dari pengalaman lainnya untuk tahu sistemnya, kita juga masih buka atau terus. Katanya dibantu dengan internet juga ya Pak Jujun? Katanya belajar dari internet Pak? Iya, kita yang paling utama kita cari sistem. Bagaimana sih pesawat itu terbangnya, mungkin dari segi baling-baling, dari hidroliknya. Supaya kalau sistem itu memang saya begitu bikin suatu tidak ada sebuah kelemahan gitu. Tinggal kita mengaplikasikan ini butuh
kinerja mesinnya bagaimana. Oke Pak Jujun, berapa biaya yang dibutuhkan nih Pak untuk merakit helikopter Pak Jujun ini? Iya. Kalau masalah biaya, memang ini kan sebuah eksperimen mungkin ya. Kalau dikata orang eksperimen itu harus punya uang yang banyak, waktu yang luang. Terus sementara kita, kenapa ini juga helikopter kayaknya berjalannya juga lambat, memang terbentur itu juga. Sementara kan kita masih buruh kayak gitu ya, pekerja buruh. Terus memang harus mengalokasikan untuk pembelian spare part atau bahan spare partnya itu kita harus nunggu waktu buat ngumpulin uangnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini sekarang sudah tinggal menyisakan 2 baling-baling yang ada, itu pun udah ada, mungkin tinggal sisa perakitannya aja. Ya begini ya, kondisinya begitu. Oke, alhamdulillah ya Pak Jujun. Nah Pak Jujun, kan ini katanya akhir tahun atau awal tahun depan mau mulai uji terbang. Nanti yang bantuin uji terbang siapa nih Pak Jujun? Untuk kita planningnya yang memang begitu, dalam artian yang bikin juga harus ingin cepat selesai begitu. Ya makanya dengan waktu yang tersisa ini mudah-mudahan kita sampai ke yang diplanningkan atau yang dijadwalkan sebelum tahun 2020 ataupun geser ya sedikit begitu. Karena diperkirakan ini menyisakan tinggal beberapa persen lagi, itu jadi di tanggal-tanggal itulah hari itu. Baik, terima kasih Pak Jujun dan lancar terus ya perakitan perampungan helikopternya. Ditunggu nanti pas uji terbangnya. Ya pemirsa, selamat pagi Indonesia kembali lagi dan berbagai informasi lainnya selepas headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat.